Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahran dengan NIM 2303110 dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai tugas akhir mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Sulastri MPD. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dua bab buku dari buku Administrasi dan Supervisi Pendidikan karangan karya Dr. Andus Herabudin MPD. Masuk ke bab yang ketiga, yaitu bab 3 dari buku Dr. Andus Herabudin MPD. Yang pertama itu ada kepala sekolah sebagai pemimpin dan supervisor. Untuk materi pertama yaitu pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin itu merupakan seseorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi para pengikutnya dalam melakukan kerjasama ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemimpin harus memiliki berbagai kelebihan, kecakapan dibandingkan dengan anggota lainnya. Dengan kelebihan yang dimilikinya, pemimpin dapat memiliki kewibawaan sehingga dipatuhi oleh para pengikutnya. Sifat yang menyimpulkan jiwa kepemimpinan. Yang pertama itu ada capacity, yang meliputi sifat kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan bicara, dan kemampuan ahli. Yang kedua ada achievement atau penghargaan. Ini meliputi gelar sarjana, pengetahuan, dan keberhasilan yang telah dicapai. Yang ketiga ada responsibility. Itu meliputi ketekunan, agresif, percaya diri, dan keinginan untuk maju. Yang keempat ada participation. Itu ada meliputi aktif, kemampuan bergaul, mampu bekerja sama, serta humoris. Yang kelima itu ada status, berkedudukan sosial ekonomi, dan ketenaran. Nah, di mana ini lebih ke personal branding dari seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan. Yang keenam itu ada situation, yaitu seorang pemimpin itu harus memiliki mental yang baik, berorientasi pada tujuan, dan memiliki status yang jelas. Poin B, yaitu pengertian supervisi pendidikan. Supervisi ini merupakan segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju pada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personal sekolah lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan. Supervisi ini berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaruan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran, dan metode mengajar yang lebih baik, serta cara penilaian dan sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran. Unsur-unsur pokok supervisi. Secara substansial, arti supervisi itu mengandung unsur-unsur pokok yang meliputi tujuan dari supervisi, situasi belajar mengajar, pengawasan, pembinaan dan pemberian arah, penilaian kritis, serta tugas dari seorang supervisor. Poin C, itu kepala sekolah sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, kepala sekolah memiliki tugas-tugas yang sangat strategis dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Tugas-tugas kepala sekolah itu yang pertama, membuat perencanaan. Perencanaan ini berkaitan dengan program pengajaran, kesiswaan, pembinaan guru, pengembangan kurikulum, dan pelaksanaan pengembangan aktivitas siswa yang bersifat intra maupun ekstra. Yang kedua, yaitu pengembangan dan pemberdayaan kepegawaian. Yang ketiga, pengelolaan administrasi keuangan sekolah. Yang terakhir itu pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Materi yang D yaitu kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai supervisor maksudnya kepala sekolah itu berfungsi sebagai pengawas, pengendali, pembina, pengarah, dan pemberi contoh kepada para guru dan karyawannya di sekolah. Salah satu hal yang terpenting bagi kepala sekolah sebagai supervisor yaitu dapat memahami tugas dan kedudukan karyawan-karyawannya atau staf di sekolah yang dipimpinnya. Nah, sebagai supervisor, kepala sekolah melakukan langkah-langkah yang konkret. Harus melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, itu menyusun rencana dan kebijakan bersama. Lalu melibatkan partisipatif seluruh guru dan staf di sekolah. Lalu membantu dan mendorong agar semua bawahannya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Lalu memberikan contoh yang patut ditiru oleh bawahannya. Yang kelima, melakukan pengambilan keputusan atas dasar musyawarah mufakat dengan seluruh bawahannya. Yang keenam, memerhatikan program kerja dan pelaksanaan program kerja yang sesuai dengan kecakapan bawahannya. Yang ketujuh,
Itu meningkatkan kreativitas dan idealisme bawahannya guna kemajuan bersama. Nah, dari poin ini dapat disimpulkan kalau supervisor itu harus tidak dapat mengambil keputusan atas dasar keinginan sendiri. Seorang supervisor tidak boleh bersifat egois dan mengetahui kelemahan dan kekurangan kinerja dari bawahannya. Masuk ke poin ke bab selanjutnya, yaitu bab 4, tipe-tipe kepemimpinan dan aspek-aspek administrasi pendidikan dan supervisi. Yang A itu tipe-tipe kepemimpinan dan pendidikan. Yang pertama ada tipe pemimpin autokratis yang memiliki wewenang dari suatu sumber pengetahuan, kekuatan, atau kekuasaan. Yang kedua itu tipe kepemimpinan birokralis. Ini dijalankan sesuai dengan kebijaksanaan, prosedur organisasi, dengan berpandangan bahwa kebijaksanaan tersebut merupakan absolut. Yang ketiga itu tipe diplomatis, di mana seorang diplomat itu merupakan seniman, sebagaimana halnya salesman yang melalui seninya berusaha mengadakan persuasi secara pribadi. Yang keempat, tipe partisipatif, yang selalu mengajak secara terbuka para pengikutnya untuk berpartisipasi. Poin yang B itu aspek-aspek administrasi dan supervisi pendidikan. Komponen administrasi pendidikan secara garis besar dapat digolongkan menjadi administrasi personal sekolah, administrasi kurikulum, administrasi prasarana dan sarana pendidikan, administrasi siswa, serta kerjasama sekolah dan masyarakat. Yang C merupakan itu pedoman pelaksanaan supervisi dan administrasi pendidikan. Nah, untuk pedoman supervisi yang pertama, itu harus mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum dengan segala sarana dan prasarananya. Yang kedua itu membantu serta membina guru atau kepala sekolah dengan cara memberikan petunjuk, penerangan, dan pelatihan agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mengajarnya. Yang ketiga itu membantu kepala sekolah atau guru untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Yang administrasi pedoman administrasi pendidikan yang pertama itu meliputi perencanaan program pendidikan, pengorganisasian pendidikan, pengarahan dan pengembangan, serta pengendalian dan pengawasan pendidikan. Poin subbab gede itu ada perencanaan supervisi pendidikan. Nah, perencanaan supervisi pendidikan itu berkaitan dengan yang pertama itu ada supervisi dalam bidang kepemimpinan, supervisi dalam pembinaan proses kelompok kerja, supervisi dalam bidang administrasi personal, serta supervisi bidang kurikulum. Lalu ada supervisi dalam bidang evaluasi, dan juga supervisi dalam bidang kerjasama. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.